baqa muhalafatuhu hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyah mutlaq iradah ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah kita makin berkah, penuh rahmat, penuh ilmu dan irfan kepada kita, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita berharap selain ridho Allah, tentu juga adalah ridho junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nur beliau meliputi hati dan jiwa kita dan kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Baqalal mu'alif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la ya'zumu zanbu indaka azamatan tasudduka an husni zanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istisghara fi janbi karamihi janbuhu. La ya'zumu zanbu, tidaklah dosa itu besar sekalipun dia besar. Dosa apa aja lah, indaka azamatan tasudduka an husni jonni billahi, sampai-sampai engkau merasa dosa-dosamu yang besar itu justru bisa menghalangimu, tasudduka menghalangimu, an husni jonni billahi ta'ala, untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa tuh maksudnya? Jangan sampai gara-gara kita merasa berdosa, memang kita berbuat dosa, kita ketahui dosa kita, atau disingkap Allah yang dulunya kita menyangka tidak berdosa, ternyata baru kita sadari belakangan itu dosa, terkejut kita. Jangan sampai dengan pengetahuan terbuka tersingkapnya dosa-dosa itu menghalangi kita untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 aja. Kenapa? Fa inna man arafa rabbahu, karena jikalau engkau mengenal Tuhanmu yang sebenarnya, nani marifatullah, jika engkau marifatullah istighara bi janbi karena karamihi janbuhu, engkau pasti melihat dosa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah kepada dirimu. Subhanallah. Paham ya Allah? Banyak orang setelah berbuat dosa merasa kacau hatinya, lalu dia tidak mau bertobat kepada Allah karena merasa dosanya tidak diampuni oleh Allah. Rasanya tidak mungkin dosanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia menceburkan dosanya demi lembah dosa ke lembah dosanya. Bahasa Banjarnya sasakali jar. Ya kah? Sudah apa jar, Guru? Sudah kadung tekadung. Sudah tercebur sedikit kena air, baju basah sedikit, sekali dibasahkan semuanya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jika engkau mengenal Allah, pasti engkau akan melihat rahmat dan kasih sayang ampunan Allah itu kepadamu itu lebih besar daripada dosamu itu. Nah, ini
Bagaimana cara supaya kita tetap selalu meminta ampun kepada Allah, karena kita percaya Allah mengampuni dosa kita. Karena kita percaya, mengapa Allah itu mengampuni dosa kita? Karena Allah bukan melihat dosa kita. Karena Allah itu, pribadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah kepada hambanya. Karamihi, mulia dia Allah subhanahu wa ta'ala itu. Karena mulia itulah beliau menyukai pengampunan itu. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang membersihkan diri. Dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbul mutawwabin, menyukai orang-orang yang suka bertobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu persoalannya. Bi'an tauqa'aka fil ya'si wal kunut fahadhihi azamatun mazmumatun qadihatun fil iman wahia syarrun alaika. Jika engkau melihat dirimu itu sudah terjatuh ke lembah dosa, lalu engkau berputus asa, engkau merasa tidak ada lagi mungkin dosanya, engkau merasakan dirimu sudah begitu besar dosamu di hadapan Tuhanmu, maka saat itu engkau menjadi orang yang sudah berputus asa dari rahmat Allah. Maka ini justru keadaan sifat yang sangat besar majmumahnya, tercelanya di sisi Allah. Qadihatun, bagaikan ulat yang menghancurkan batang-batang kayu. Qadihun bil iman, di dalam keimanmu. Syarrun alaika, itu menjadikan engkau sangat buruk di hadapan Allah. Min junubika wasababuha jahlika, itu hanya karena sebab jahilmu kepada Allah, karena kamu tidak mengenal Tuhan. Ya kalah, orang tuh banyak tidak mengenal Allah gara-gara apa? Gara-gara apa, Pik? Gara-gara dia tidak memahami kasih sayang dan kemurahan Allah kepada dirinya. Nah, ini penting ini. Pa'ai janbun la yas'ah, karena sesungguhnya dosa itu seluas apapun dia tidaklah luas, bahkan dia tidak berarti apa-apa di hadapan Allah, karena kasih sayang yang maha lembut kepada hambanya. Sehingga di dalam hadis Nabi mengatakan, wasi'at rahmati min ghadabi, yaklah sabakat, telah terdahululah, sabakat rahmati min ghadabi, telah terdahululah kuliputi alam semesta ini, kehidupan ini dengan rahmatku, anugerahku, limpahan kasih sayangku kepada kalian, ketimbang daripada kemarahanku. Coba kita hitung. Pian selama hidup banyak nyaman kah, banyak sakit kah? Banyak nyaman. Kita duduk ini aja nikmat kada? Nikmat. Kita duduk, kemudian nanti kita pulang tidur di rumah nikmat lagi. Apalagi punya istri, Bib lah. Nah, apa Bib? Ada apa-apa ya, Bib lah? Kada apa-apa aja, Bib. Bangun kita, paling sebentar kita sholat subuh, berwirid sebentar, bacaan wirid, berjamaah kita berwirid sebentar, kemudian pulang, banyak masih enak gak lah, disuguhi istri makanan, nyaman lagi boleh. Banjir sekali setahun aja lah, gitu lah. Sekali setahun aja lah, Pon. Jarang juga, kadang-kadang bisa sampai 6 tahun gitu lah. Nah, kenapa jadi yang banjir yang diingat? Hah? Padahal hanya sekali. Ada pepatah mengatakan kelak, iyalah, panas setahun hilang oleh hujan sehari. Anehnya terbalik ini. Hujan setahun terasa panas seolah-olah sehari. Ini terbalik kita ini. Coba, manusia yang orang yang ciri khas orang berputus asa dari rahmat Allah itu melihat hidup ini sakit terus, sampai dia tidak percaya kapan bagaimana hari besok. Kira-kira kita isok tuh kau aja kah makan kadakah? Saking tidak percayanya.
kepada kehidupan. Padahal Allah sudah menjamin. Yang ulun katakan kepada pian umur berapa sudah? 60. Pernah lah pian kelaparan? Kada pernah kelaparan Sidin. Ya kalah? Berarti Allah menjamin kepada kita. Maha lembut Allah terhadap diri kita. Sebegitu lembutnya Allah, kita tak merasakan nikmat Allah pada diri kita. Padahal Allah berfirman, la tuhsuha min nikmatillah. Tidak akan pernah terhitung nikmat-nikmat Allah itu. Apa maksud tidak terhitung? Karena begitu lembutnya nikmat itu sampai kita tidak merasa. Nikmat sehat ini luar biasa sampai kita tidak pernah merasa. Kita bisa merasakan nikmat sehat ini hanya pada saat kita sakit. Satu kali kita sakit, apalagi sakit gigi. Apa? Habib kasih gigi, Habib. Nah, minta maaf, Habib lah. Ada nang mentele, Bibai. Ada nang mentele ketahuannya sakit gigi, Bibai. Nah, lah. Maka yang kita ingat adalah sakit itu, bukan kenikmatan. Pada saat sakit gigi, ingat senyum istri ya, Bibai. Nah, senyum aja kalau di rumah masih senyum gelak. Nah, senyum aja, senyum. Nah, ingat senyum istri. Ingat kebaikan istri kepada kita. Maka kebaikan istri kepada kita itu tidak lain adalah kelembutan Allah diberikan kepada kita. Padahal masuk, padahal. Guru siapa nah? Ingat nah. Guru Muhammad kah? Guru Ahmad Jainuddin, padahal. Oh, Guru Jainuddin, padahal. Padahal. Alaikum kasiran haibjan wassalamualaikum. Silakan padal. Wa amal wasilun. Ulun bacakan Syekh Ajibah lah. Sarah Ajibah sedikit ya. Syekh Ajibah ini seorang Habib Bipeh. Banyak pengarang kitab ini banyak Habib. Syekh Abu Hasan As-Sajili itu Habib juga. Syekh Abdul Qadir Jalani itu Habib juga. Syekh Ajibah pensarah kitab, salah satu pensarah kitab. Tadi Sarah Sarkawi yang membacakan, yang ini adalah Sarah Ajibah. Syekh Ajibah ini orang Maroko, orang Afrika. Habsi. Al-Hasani beliau ini, Syekh Ajibah ini Al-Hasani. Maroko. Wa amal wasilun. Adapun orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, berarti dia tidak berputus asa. Dia sudah mengenal Tuhannya, sehingga ketika mereka menerima apapun keadaan mereka melihat kemurahan Allah itu sebegitu besar. Kalau dulu itu Syekh mengajarkan kepada kita suhudur rahmah. Suhud rahmat itu melihat peristiwa kejadian apapun di alam semesta ini rahmat Allah. Apa aja pandang rahmat Allah. Bila itu sudah membatin pada diri pian, nanti berubahlah rezeki pian yang sempit jadi mudah. Kehidupan pian yang sempit jadi berubah menjadi indah dan baik. Penuh rahmat dan kasih sayang. Hati pian yang sering benci kepada manusia akan penuh rahmat nantinya. Hati pian berubah menjadi baik. Ini kelebihan suhud rahmat. Istri yang cerewet kalau dipandang rahmat terus berubah dia. Jadi istri yang rewel lebih plain lebih adalah jadi rahmat, istri yang penuh rahmat billah. Apalagi nama istrinya Rahmah billah. Wah, aman benar. Ya kalau Beb Rahmah broko dilarang istri terus ganti bang jar. Paloi disuruh istrinya ganti pang merokok, sudah juga diganti jalan lawan gula batu, bukan gula batu aja paloi, jadi sini pakai gula batu, bukan hanya gula kurma sudah. Terus ya Pak, yang susah itu gula batu, kurma, kue itu aja paloi yang paling susah tuh. Istriku yang tersayang apanya bang ya istrinya yang susah tuh. Selain dari rokok tuh ada yang menyalanya. Kada menyala aja sedikit jalan paloi. Jadi kan rokok dirubah-rubah. Udah kok menyala. Yang dan rupanya nang menyala tuh nang rahmat jadan lah. Nah, nyala
Ya kalau lah, subhanallah, rahmat itu begitu lembutnya ya lah. Duduk santai kita, ini nah. Rahmat Allah pandang rahmat. Ini suhud rahmat penting mana nih lah. Bila sudah suhud rahmat, nanti melihat takdir juga adalah rahmat, bukan lagi siksaan. Melihat penyakit pun menjadi rahmat. Insya Allah nanti penyakit-penyakit pian di tubuh pian hilang-hilang. Nang diabetes hilang karena diabetesnya. Pian dipadahkan disampaikan oleh dokter, wah penyakit diabetes itu tidak bisa hilang lagi. Penyakit itu tidak ada. Lalu yang ada itu apa? Rahmat Allah. Kalau pian yakin penyakit di tubuh pian itu tidak ada, insya Allah tidak akan kena penyakit. Penyakit yang ada pada tubuh pian akan hilang. Pian pernah ulun sampaikan jangan merasa tua. Nah, umur Tuhan lah. Jangan merasa tua. Kalau di otak pian menganggap tua, pian jadi rapuh tubuh pian. Nanti sering sakit-sakit. Contohnya nah Habib tidak merasa tua dia. Habib lah. Pian umur berapa Habib? Nah, Jusidin 42 Jusidin. 42 Jusidin. Nah, padahal 82 sih nyambat, yang 42 Jusidin. Tidak merasa tua. Perbandingannya Nabi Nuh alaihi salam ma'a qaumihi mi'atin bukan mi'atin bi'alpin 1000 tahun umur Sidin. 1000 tahun. 1000 tahun. Kita ini enggak ada apa-apanya. Paling berapa tahun? Udah merasa tua, apalagi pensiun garing sakit dah. Ingatlah, bila pian mandang rahmat, takdir itu akan berubah secara otomatis menjadi rahmat. Subhanallah. Hujan tuh nah. Hujan deras dingin kalau dingin no, berkendaraan naik kendaraan dingin. Tapi kalau pian pandang itu rahmat Allah, hujan itu nikmat, hujan itu menyehatkan pian. Jangan diambil perkataan dokter, maaflah dokter lah, hujan membawa sakit. Makanya pian begitu keluar rumah ada hujan kena rintik kepala sedikit di kepala langsung sakit kelak. Nah itu karena keyakinan pian bersangka buruk terhadap alam semesta. Ana inda zoni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku. Maka tasudduka itu akan menghalangimu, ya kah? Daripada bihusni zonni, untuk bersangka baik ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yarawna li ampusihim fa'lan wala tarakan fahum yanjuruna ila tasrifil haqqi wa ma yajri bihi sabiqul qadari. Mereka melihat orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu, mereka melihat semua perbuatan baik dikerjakan atau ditinggalkan apa saja, yanjuruna ila tasrifil haqqi, melainkan segala peristiwa kejadian alam semesta ini bahkan dirinya tidak lepas daripada pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Subhanallah. Wa ma yajri bihi, sudah berlalu atau sudah akan hidup ini akan terus menerus jalan tanpa ada kita pun di dunia ini akan tetap jalan sedemikian sebagaimana yang sudah sabiqul qadari, yang direncanakan Allah atas kehidupan ini. Bujur lebih ya, yang ditentukan. Hidup ini itu aulia Allah, ciri khas aulia Allah. Apa yang mereka impikan, fayatalaqawnahu bil qabuli war ridha, yang diharap mereka adalah penerimaan Tuhan terhadap dirinya. Apakah Allah ini ridho kepada dirinya atau tidak? Maka dia pun mencari, yang mengutamakan dalam hidupnya adalah mencari ridho Allah demi ridho Allah. Karena itu ketika mereka berbuat dosa, mereka melakukan dosa, memperhatikan dosa itu, selalu meminta ampun. Yang penting meminta ampun atas dosanya. Bil kabul, mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat permintaannya. Kalau Allah tidak mengabulkan, bisa apa dia? Karena Allah sendiri yang menentukan ridho dan tidak itu. Allah sendiri kan, bukan dirinya kan? Karena dia tidak melihat dirinya, tidak memiliki eksistensi, keberadaan apapun di hadapan Allah, melainkan hanya seorang hamba, bagaikan debu di antara debu-debu langit alam semesta ini. Tidak ada artinya diri. Karena itu yang diharapkan adalah rahmat, curahan kasih sayang Allah kepada dirinya. Subhanallah. Paham ya kelebihan lah. Nah, alhamdulillah, dari suhud rahmat simpulannya
Ketika kita berbuat dosa, yang penting kita minta ampun. Jangan menganggap dosa itu seolah-olah tidak bisa dikalahkan oleh rahmat, oleh curahan kasih sayang Allah. Jangan sekali-kali berpikir itu. Seperti kebanyakan orang-orang ahli maksiat. Begitu kan? Kita tidak ada artinya. Jangan mencari arti dalam hidup. Ini hakikat nih. Yang berarti itu hanyalah Allah. Palui ke dokter. Palui. Kisah sedikit lah, Pak. Penutup barang nah. Lah, boleh pakai salah. Palui. Nah, ketujuh palui lah, ketujuh jangan lagi. Palui ke dokter. Diperiksa dokter, minta periksa dok, sering sakit kepala nah, diperiksa dokter ya. Wah, terkejut dokter. Kenapa? Jawab. Wah. Kenapa? Kamu ini, siapa nama kamu? Palui. Oh, Palui. Kamu ini Mas Palui, dokternya Mas Palui. Bukan Mas, saya nih. Saya bukan Mas di Palui. Saya ini Bapak aja Palui. Oh, Bapak Palui aja. Kamu ini ada tumor otak. Oh. Apa mendengar apa, Dok? Tumor otak. Alhamdulillah. Kenapa aja dokter? Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah, selama ini ulun di kampung dok, dikatakan orang tidak berotak. Jadi ada tumor otak nih, alhamdulillah. Berarti ulun ada punya otak nih. Ya kebiblah. Allah itu, makrifah kita kepada Allah, mengenal kita kepada Allah, kita harus menggunakan otak kita, berakal kita. Orang tidak mengenal Allah bagaikan orang tidak punya otak, tidak berakal. Mengenal Allah itulah isilah otak kita dengan mengenal Allah, demi mengenal Allah. Sebagaimana tafsir Ibnu Abbas terhadap firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liya'rafun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali makna beribadah, kecuali untuk beribadah. Arti beribadah di situ liya'rafun, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.